Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Bijaksana dalam berteman karib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dinihi khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Yang artinya, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Isi kandungan hadis: 1. Hadis di atas mengajarkan kepada kita semua bahwa untuk menjadi baik kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang baik pula, karena akibat kebaikannya itu secara tidak langsung akan mengajarkan sifat terpuji kepada kita. 2. Sebaliknya, kalau kita ingin hati kita sehat atau terbebas dari penyakit dan dosa, maka hindarilah bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Belum lama ini kita tersentak dengan beberapa kasus yang terjadi di negeri ini. Cukup menjadi bukti bahwa teman yang buruk perangainya akan menjerumuskan teman dekatnya pada kebinasaan. Bayangkan saja, di usia produktif, di saat seseorang pemuda yang harusnya menata diri untuk berprestasi di masa depan harus tergeletak meregang nyawanya karena menenggak miras atau oplosan. Kita yakin bahwa tidak semua remaja tersebut berakhlak buruk, tetapi karena pengaruh teman pergaulannya yang menghancurkan mereka. 4. Marilah kita bersama meningkatkan keselektifan kita mengontrol pergaulan putra kita. Cucu-cucu kita jangan sampai mereka keliru dalam memilih teman bergaul. Kita hingga terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Sebab bukan saja di dunia dampak buruknya akan diterima, tetapi juga di akhirat akan terhina. 5. Pesan dari Alqamah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya. "Wahai anakku, sekiranya engkau perlu bersahabat dengan seseorang, maka hendaklah engkau memilih sahabat sebagai berikut. Pilihlah sahabat yang suka melindungi kita, dia adalah hiasan dari kita. Dan jika kita dalam kekurangan, dia suka menutupi kekurangan kita. Pilihlah sahabat yang apabila engkau mengulurkan tangan untuk memberikan jasa baik, ia suka menerima dengan rasa terharu dan dianggap sangat berguna. Dan jika ia mengetahui keburukan dirimu, dia suka menutupinya. Pilihlah sahabat yang jikalau engkau meminta sesuatu pertolongan, dia pasti memberinya. Jika engkau diam, dia yang akan menyapa lebih dulu. Dan jika ada kesukaran dan kesedihan yang menimpa dirimu, dia suka membantu meringankan serta menghiburmu." Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, "Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman karibku." Quran surat Al-Furqan ayat 28. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pompes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abror, dan umat muslimin muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil,
disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.